Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat, terus belajar dan berprestasi. Apa kabarnya anak-anakku yang hebat hari ini? Semoga selalu sehat, kuat, dan terhindar dari wabah penyakit yang sedang melanda saat ini, yaitu COVID-19. Amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, mari kita ikuti Sik Asik belajar IPA bersama saya, Ibu Wiwin Winiarti, SMP Negeri 5, Kota Bekasi. Baiklah, mengawali kegiatan kali ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Kita mulai lanjutan dari bab 7, yaitu bioteknologi dan produksi pangan. Kompetensi dasar yang harus anak-anakku kuasai yaitu menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Kemudian tujuan pembelajarannya, anak-anakku yang hebat juga harus bisa mengidentifikasi penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang. Kemudian mampu juga menganalisis sumber-sumber agen bioteknologi dan produk yang dihasilkan. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan prinsip rekayasa genetika dan hasil produknya. Itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai. Selanjutnya, ini adalah review materi yang lalu. Ibu ingatkan kembali, ada perbedaan antara bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Yang pertama, bioteknologi konvensional, teknik yang digunakan fermentasi. Kemudian tidak mengubah sifat atau proses organisme yang digunakan. Contohnya, makanan sehari-hari yang biasa kalian makan. Misalnya tempe, tape, minuman segar yogurt, dan kecap. Sedangkan bioteknologi modern, waktu itu sudah dijelaskan teknik yang digunakan adalah DNA rekombinan. Kemudian mengubah sifat atau proses pada produk yang dihasilkan. Salah satu contohnya saat ini adalah vaksin COVID-19. Itu review untuk materi sebelumnya. Baik, selanjutnya saat ini adalah penerapan bioteknologi konvensional. Produk makanan dan minuman yang dihasilkan melalui proses bioteknologi. Nah, gambar ini tentunya atau di pelajaran yang lalu sudah disebutkan produk bioteknologi konvensional, salah satunya ada keju, yogurt, oncom, dan roti. Masih ingat tentunya ya. Berikutnya adalah, dalam bioteknologi konvensional, beberapa jenis mikroba ternyata dapat dimanfaatkan di bidang lingkungan, yaitu sebagai penghasil energi, pengolah limbah, dan pemisah logam dari bijinya. Ini adalah salah satu gambar pengolahan air limbah yang dilakukan dengan cara mengoperasikan reaktor biologis ini yang ditambahkan mikroba
Kemudian berikutnya disediakan bak-bak penampungan yang terdiri dari bak pengendapan awal, biofilter anaerob, dan biofilter aerob, serta bak pengendapan akhir. Ini salah satu contoh penerapan bioteknologi konvensional di bidang pengolahan limbah. Kemudian penerapan bioteknologi modern. Salah satunya adalah pembuatan insulin. Insulin ini diproduksi untuk mengobati penyakit diabetes. Berikutnya adalah penerapan bioteknologi modern yang saat ini sedang dilakukan oleh bangsa kita, yaitu memproduksi vaksin COVID-19. Vaksin ini digunakan untuk mencegah serangan penyakit terhadap tubuh yang berasal dari mikroorganisme. Vaksin didapat dari virus dan bakteri yang telah dilemahkan atau racun yang diambil dari mikroorganisme tersebut. Salah satunya saat ini yang sedang kita produksi, negara kita produksi, dan negara kita gunakan juga, yaitu untuk memberantas wabah penyakit COVID-19. Semoga wabah yang melanda kita saat ini segera Allah musnahkan. Amin ya robbal alamin. Berikutnya adalah penerapan bioteknologi modern di bidang pertanian dan peternakan dapat menghasilkan tanaman transgenik dan hewan transgenik. Salah satu contohnya ada istilah rekayasa genetika. Ini adalah suatu cara memanipulasikan gen untuk menghasilkan makhluk hidup baru dengan sifat yang diinginkan. Rekayasa genetika disebut juga pencangkokan gen atau rekombinasi gen. Untuk mengubah DNA sel dapat dilakukan melalui banyak cara. Misalnya transplantasi inti, fusi sel, teknologi plasmid, dan rekombinasi DNA. Ibu ambilkan contoh adalah rekombinasi DNA, di mana rekombinasi DNA ini adalah suatu proses penggabungan DNA dari sumber yang unggul untuk menyambungkan gen yang ada di dalamnya, dan rekombinasi DNA disebut juga rekombinasi gen. Pertama, disediakan wahana atau vektor yang berisi virus atau plasmid bakteri, yaitu alat untuk memasukkan DNA ke dalam makhluk hidup yang akan diubah sifatnya. Plasmid adalah DNA yang bentuknya melingkar, seperti pada gambar ini. Ada di luar DNA inti bakteri yang mampu keluar masuk sel. Kemudian DNA rekombinan dimasukkan ke dalam sel seperti ini. Terus terjadi penggandaan atau cloning DNA rekombinan di dalam sel. Kemudian memelihara sel agar hasil produk sesuai dengan sifat yang dibawa oleh DNA ini yang disisipkan, maka terjadilah makhluk hidup yang telah disisipi DNA baru akan memiliki sifat baru atau GMO, Genetic Manipulating Organism. Berikutnya adalah inseminasi buatan. Ini adalah salah satu contoh penerapan bioteknologi modern juga, yaitu pembuahan atau fertilisasi yang terjadi pada sel telur dengan sperma yang disuntikan pada induk betinanya. Contohnya pada hewan sapi jantan, sperma sapi jantan diambil, kemudian sperma dimasukkan ke dalam tubuh sapi betina
melalui suntikan, sehingga disebut juga kawin suntik dengan istilah inseminasi buatan. Selanjutnya adalah cloning. Cloning di sini merupakan penggunaan sel somatik makhluk hidup multiseluler untuk membuat satu atau lebih individu dengan materi genetik yang sama atau identik. Cloning akan berhasil apabila nukleus ditransplantasikan ke dalam sel yang akan menghasilkan embrio atau sel telur. Tersebut termasuk sel germa. Sel germa ini adalah sel yang menumbuhkan telur dari sperma. Contohnya adalah cloning domba Dolly yang dilakukan oleh Dr. Ian Wilmut dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, mengambil sel telur yang ada dalam ovarium domba betina dan mengambil kelenjar susunya dari domba betina lain. Kemudian mengeluarkan nukleus sel telur yang haploid, lalu memasukkan sel kelenjar susu ke dalam sel telur yang tidak memiliki nukleus lagi, dan yang berikutnya sel telur dikembalikan ke uterus domba induknya semula, yaitu domba donor sel telur. Kemudian sel telur yang mengandung sel kelenjar mamae atau kelenjar susu tadi dimasukkan ke dalam uterus domba betina. Kemudian domba tersebut akan hamil dan melahirkan anak hasil dari cloning. Seperti pada gambar berikut tahapannya. Ada domba A dan domba B. Domba A diambil kelenjar susunya saja dengan inti sel atau nukleus donor. Sedangkan domba B diambil sel telurnya saja dengan mengeluarkan inti sel telur yang haploidnya. Kemudian dua sel disatukan menggunakan sengatan listrik sehingga sel telur dengan nukleus donor bergabung dan sel yang disatukan mulai mengalami pembelahan sehingga terbentuklah embrio. Embrio ini dimasukkan ke dalam uterus domba B sehingga dihasilkan domba cloning. Embrio berkembang menjadi seekor domba Dolly hasil cloning. Selanjutnya adalah penerapan bioteknologi modern di bidang pertanian, salah satunya hidroponik. Ada beberapa jenis hidroponik, salah satunya metode kultur air, yaitu menggunakan media air. Di sini ada wadah, kemudian tumbuhannya disisipkan ke berupa spon atau rock wall, dan bagian air bawahnya ternyata masih bisa dimanfaatkan untuk memelihara ikan. Berikutnya metode hidroponik yang kedua adalah metode kultur pasir, berarti menggunakan media pasir. Karena media pasir ini mudah ditembus partikel air, sehingga bisa dimanfaatkan juga sebagai metode dari hidroponik. Kemudian yang ketiga ada metode porus, yaitu menggunakan kerikil atau pecahan batu bata, seperti tampak pada gambar seperti ini. Ini adalah beberapa penerapan bioteknologi modern di bidang pertanian. Selanjutnya, semoga kalian bisa menyimak video pembelajaran kali ini dengan lebih baik dan konsentrasi. Kemudian untuk tugas bisa kalian lihat di Google Classroom-nya masing-masing, karena kita berkomunikasi tidak hanya melalui tugas, juga melalui video, dan melalui Google Meet, supaya ada tatap muka virtual. Baiklah, anak-anakku yang hebat,
pertemuan kali ini Ibu akhiri. Hanya selalu ingat ya, setiap melakukan kegiatan, kita harus selalu memperhatikan protokol kesehatan dengan 3M. Salah satunya adalah memakai masker. Kemudian, yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan yang ketiga, kita harus selalu menjaga jarak ya. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Sampai jumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.